Muncul sebagai idola baru, Smash yang seolah menentang arus besar pasar musik Indonesia memang kian membuat demam. Kini mereka bukan hanya populer, tapi juga selalu dikejar-kejar para penggemar yang kebanyakan para gadis belia. Kenyataan itulah yang tidak pernah dibayangkan 7 cowok Bandung itu, sehingga membuat mereka sempat terkejut. Namun akhirnya para personil Smash menganggap para penggemar sebagai bagian dari pekerjaan. Bagi mereka, tidak ada yang perlu ditanggapi secara berlebihan, sebab sikap yang dianggap paling baik adalah tetap menjadi diri sendiri. Dampaknya sih sekarang jadi kemana-mana orang ada yang kenal aja, manggil atau ngajak foto, itu aja sih paling. Cuma ya dibawa enjoy aja, maksudnya tetap jadi diri sendiri sih, nggak harus gimana-gimana jadi jaim atau gimana, nggak, biasa aja. Saya sih ya pada dasarnya saya kan cuek gitu, jadi nggak terlalu ambil pusing gitu kalau hanya emang ada yang halo ini di Smash nih boleh minta foto atau apa kayak gitu ya udah gitu minta foto, nggak ambil ribet gimana jadi sungkan atau gimana gitu, santai aja. Ada yang nyeletuk, oh you know me so well, atau cenut gitu. Nyeletuk. Ya paling gitu aja. Meski baru melempar single pertama, kenyataan paling membanggakan adalah tanggapan garis-garis ABG yang telah menjadikan mereka sebagai idola. Penampilan yang segar dengan aksi panggung yang full dance memang membuat anak-anak Smash pantas mendapat pujian. Dan popularitas itulah yang membuat mereka bukan hanya memperoleh kepuasan batin, tapi juga mampu mengumpulkan sukses materi. Maka selanjutnya banyak rencana besar ditulis untuk melengkapi perjalanan mereka sebagai selebriti. Dapetinnya yaitu kepuasan batin. Kepuasan batin. Bisa bantu orang tua, yang pasti kan kita ya tergolong masih muda lah ya untuk kerja, tapi ya ibaratnya hobi sambil kerja gitu. Kita tetap senang ya punya uang jajan sendiri. Kadang suka kasih buat keluarga kayak gitu. Senang saya bisa seperti itu. Maksud kepuasan batin di sini mungkin sebagian cita-cita atau impian kita udah tercapai, jadi udah merasa ya citanya jadi artis. Cita-cita pengen banget buka usaha, buka restoran sih. Amin, mudah-mudahan. Di tengah popularitas yang terus meretas, rencana paling besar yang sedang dirancang anak-anak Smash adalah melompat sebagai bintang film, karena karir di dunia layar lebar sudah menanti di tahun depan. Selanjutnya, lompatan lain yang juga sudah masuk agenda adalah menjajaki kemungkinan go internasional. Namun, sebelum semua yang besar ditebar, Smash masih ingin fokus merampungkan single kedua, kemudian dilanjutkan melepas 1 album perdana. Album dulu, kita fokus ke album dulu, karena mungkin single kedua juga pasti lebih fokus di situ ya. Tapi mudah-mudahan sih tahun ini ya. Ya, tahun ini. Insya Allah. Yang pasti album dulu ya. Album dulu diberesin, terus kita ada rencana main film, mudah-mudahan lancar itu, dan baru fokus buat go internasional. Dan mereka bisa kompak banget, dance-nya juga bisa bagus, jadi dengan suara yang disatuin sama mereka, tapi hasilnya jadi bagus banget juga. Menurut aku hebat aja gitu, zaman sekarang ada boys band kayaknya agak jarang ya. Suka sih gitu, dan apa ya, setiap penyanyi kan kayak punya ciri khas masing-masing ya, dan kalau udah inget Smash, udah inget aja seperti itu gitu. Kalau orang ngomong Smash pasti udah kebayangannya cowok-cowok joget gitu, dan Korea gitu. Apa ya, kalau mereka rame-rame jadi nggak terlalu memperhatikan satu persatu sih, cuma menarik aja untuk dilihat karena mereka biasanya kan yang kita lihat di sini cewek-cewek terus yang dance gitu, tiba-tiba cowok dance, dan tapi itu menarik banget dan seru banget. Menjadi terkenal dalam waktu yang sangat tiba-tiba memang serba tidak dibayangkan. Smash merasakan itu sebagai anugerah yang sangat membahagiakan. Namun yang kemudian harus selalu mereka lakukan adalah mempertahankan popularitas yang mereka yakini tidak semudah mendapatkannya. Mengelola penggemar yang melimpah sesungguhnya juga bukan persoalan mudah.
Tapi benarkah tiap-tiap personil Smash memiliki fans fanatik sendiri-sendiri? Siapa dari 7 personil Smash yang penggemarnya paling banyak? Lalu bagaimana mereka memperlakukan para fans yang biasa disebut Smash Blast ini?